Jika koefisiennya 2, maka yang bereaksi 2 mol. Jika koefisiennya 1, berapa yang bereaksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Dewa. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan masuk kepada part 2, bagian kedua dari pembahasan soal-soal tentang keseimbangan kimia, khususnya soal-soal KC dan KP. Berikut ini kita akan membahas beberapa soal pilihan yang berstandar, yang berkualitas, di mana selevel ujian sekolah atau ujian nasional atau ujian perguruan tinggi. Jadi soal-soal ini merupakan soal-soal pilihan. Baik, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke TKP. Sip. Baik, para siswa sekalian, kita lanjutkan ke soal nomor 3, bagian kedua, part 2. Di mana soal nomor 1 dan 2 sudah kita kupas tuntas di part 1. Kita baca dulu soalnya ya. Pada suhu zat tetap dalam bejana 1 liter direaksikan 5 mol gas H2 dan 3 mol gas Cl2. Ya, dalam sesuai reaksi seperti ini. Reaksinya ini H2, 2-nya di bawah ya. Cl2, Cl2-nya di bawah. Kemudian reaksi setimbang 2HCl. Pada saat kesetimbangan terdapat 2 mol HCl. Maka harga tetapan kesetimbangan berarti sini adalah ditanyakan. Untuk misalkan soal seperti ini, kita buat dulu reaksinya. H2 dalam bentuk gas ya. Ini harus ditulis. Dan Cl2 dalam bentuk gas juga ditulis. Setimbang membentuk 2HCl dalam bentuk gas juga ya. Nah, kita buat format seperti ini. Ini zat mula-mula ya, atau mol yang mula-mula. Ini yang bisa bereaksi, ini yang dalam keadaan setimbang molnya. Kita buat garis ini untuk bereaksi. Nah, ini sebagai hasil reaksinya ya. Lalu kita tulis H2 mula-mula 5 mol ya. Buang ke 5 sini. Cl mula-mula 3 mol. Buang ke 3 sini. Kemudian pada keadaan seimbang ada HCl 2 mol. Di sini 2 mol ya, dijumlahkan ini jumlahnya 2 mol ya, Wak, ya. Untuk mencari di sini bagaimana berapa angkanya? Jika koefisiennya 2, maka yang bereaksi 2 mol. Jika koefisiennya 1, berapa yang bereaksi? Itu 1/2 ya. 1/2 kali 2 mol. Berarti sini 1 ya. Ini 1 juga koefisiennya, berarti ini juga 2 kali 2 mol. Kita lanjutkan. Ini kita ambil selisihnya 2, ini 4. Ini untuk H2, ini untuk Cl, untuk Cl2. Sekarang kita masukkan ke rumus KC kita. Apa hasilnya ya? KC sama dengan ini. Tentu sini HCl enggak 2 di sini ya. Sedangkan ada. Kita masukkan aja angka lagi. Nah, HCl ini 2, tapi dikuadratkan ya. Kemudian H2 4 kali Cl2-nya 2. Nah, berapa hasilnya? 2 pangkat 2 ini 4, ini 4 juga nih. 1,5 hasilnya. 1/2. Ini hasilnya. 0,5 setengah atau 0,5. Berarti jawabannya adalah B. Mudah kan? Nah, jadi kita harus menggunakan format mula-mula, bereaksi, dan berapa yang setimbang. Sehingga jelas berapa yang mula-mula, berapa yang bereaksi, dan berapa yang tersisa pada waktu setimbang. Kita masuk ke soal ke nomor 4. Kita baca dulu soalnya ya. Pada kesetimbangan 2NH3, 3-nya di bawah ya. Ini setimbang membentuk, ini kita pertukan. Ini N2 di bawah, ini H2-nya di bawah ya. Jadi 2NH3 gas timbang bentuk N2 tambah 3H2 gas ya. Dengan tekanan parsial, N2 parsialnya 100, H2 parsialnya 10, NH3 50. Tetapan keseimbangan KP ya, KP tanya. Nah, sesuai dengan yang sudah kita pelajari pada video pertama, KP itu sama dengan ya, P dari ini sama reaksinya N2 ya, dipangkatkan, ini tidak ada pangkatnya ya, dikali PHA2 ya, kita pangkat 3 karena 3 koefisiennya, kita bagi dengan NH3 ya, P dari NH3 kita pangkatkan koefisiennya 2 ya. Maka hasilnya P dari N2 itu tadi adalah dari N2 100 ya, tidak ada dipangkatkannya. Kemudian NH3 itu H2 ya, H2 itu 10 pangkat 3 dibagi NH3 itu 50 ya, 50 pangkat 2 ya, sini ya. Maka hasilnya 100
dengan ya, kali 10 pangkat 3 itu 1000, 50 kuadrat itu 2500. Maka coret nolnya 2, coret nolnya 2. Tinggal lagi 1000 dibagi 25, 100 dibagi 4, berarti dapatnya 40. Ini hasilnya, KP-nya 40 ya. Mudah kan? Nah, kita ikuti saja rumus itu, kita pangkatkan dengan koefisiennya, hasilnya dapat 40, berarti E jawabannya. Tidak sulit ya. Kalau belum paham silakan bertanya di kolom komentar YouTube kita nih ya anak-anak. Bagaimana? Kita lanjut ke soal nomor 5. Kita baca dulu soalnya. Reaksi CO gas ya tambah H2O, nah, H2O gas setimbang membentuk CO2 gas, ini duanya di bawah, tambah H2 gas. Digunakan oleh industri sebagai sumber hidrogen. Jadi untuk membuat hidrogen ya. Nilai Kc untuk di sini adalah pada suhu 500 adalah 4 ya. Pada temperatur tersebut nilai Kp-nya berapa? Kp ditanya. Berarti ini hubungan Kp dengan Kc ya. Kita masuk aja ke rumusnya. Seperti di video pertama sudah kita pelajari, Kp itu sama dengan Kc ya, dalam kurung ada RT ya dipangkat delta N. Nah, kita coba masukkan angka-angkanya. Kc-nya delta 4 di sini. Nah, masuk aja lagi 4 kali. Nah, RT-nya R itu 0,082 ya, dikali T 500 derajat Celcius ini ya. Kalau jadikan Kelvin tambah 273. Jadi 500 tambah 273 3773 ya. 773. Nah, kemudian delta N itu selisih dari jumlah koefisien reaksi hasil reaksi dengan jumlah koefisien reaksi reaktannya ya. Di sini 1, di sini 1 ya, 1 tambah 1 2 ya. 2 ya, 2. Kemudian selisihnya juga kurang. 1 tambah 1 juga 2. Jadi delta N-nya itu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi pangkat sini pangkat 0. Kita lanjutkan. Bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi 4 kali 1. Nampaknya ya, ini hasil Kp-nya. Mudah kan? Nah, nampaknya angka tadi rumit sini, tapi setelah dipangkat 0 jadi mudah deh ya. Hasilnya adalah C. Demikian para siswa, kita sudah selesaikan 3 soal. Mudah-mudahan bisa Anda pahami ya. Kalau masih belum, silakan bertanya kepada Bapak melalui kolom komentar YouTube. Insya Allah kita jawab, kita bisa berdiskusi, berinteraksi di sini. Sampai jumpa pada part 3 ya, pada bagian ketiga. Juga nanti kita akan membahas soal mengenai kesetimbangan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.